bagaimana ibu-ibu? Tadi di langkah 2 ibu-ibu belajar tentang pengertian lansia. Pengertian lansia ya Bu ya. Ya, pengertian lansia apa Bu? Seseorang yang berusia 60 tahun. Iya, betul Ibu Maya ya. Seorang yang berusia 60 tahun itu dikatakan atau sudah termasuk ke lansia Bu. Iya ya. Sekarang kita belajar tentang memahami lansia. Ya, sebelum memulai saya pembukaan terlebih dahulu sedikit ya. Yaitu puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di pertemuan P2K2. Salawat beringan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Baik ibu-ibu, ada kendala ibu-ibu untuk mengikuti hal pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Nah, mungkin ada yang sakit perut, ada yang diare ya Bu ya. Itu jangan malu-malu Bu, langsung bilang sama saya, langsung lapor ya. Jangan dipaksakan diri ya Bu ya. Jadi ibu-ibu kalau memangnya di sini sebelum memulaikan pembelajaran, kalau memang ibu-ibu agak pegel, duduknya kakinya disimpan, dilipat gitu. Kalau memang pegel boleh diluruskan Bu ya. Saya sangat berkenan Bu. Yang penting kenyamanan ibu-ibu dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini ya Bu ya. Jangan nanti menahan pegel di kaki, tapi selalu ingat pegelnya, nggak ingat pelajarannya ya Bu ya. Jadi kenyamanan harus diutamakan terlebih dahulu, baru kita memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya Bu, memahami. Ya, baik. Langkah 3 ini memahami lansia, Bu, ya. Nah, sebelumnya kita akan bentuk 3 kelompok di sini, Bu, ya. Langsung aja coba berhitung mulai dari sini, Bu. 1, ya. 2, 3. Iya. Ibu Lala satu kelompok aja ya. Saya buat sama Bu Lia. Ya, berarti ada 3 kelompok di sini, Bu. Kenapa saya bagi 3 kelompok, Ibu? Karena di sini kita ada 3 yang perlu kita pahami, yaitu tentunya tentang lansia ya Bu ya, yaitu tentang kondisi fisik lansia. Yang kedua kondisi psikososial lansia, dan yang ketiga kondisi spiritual lansia ya Bu ya. Nah, kalau misalnya kita pahami lagi dengan kalimat-kalimat yang mudah ibu-ibu pahami, yaitu kondisi fisik, yaitu kondisi tubuh ya Bu ya. Ini maksudnya kondisi tubuh. Dan kondisi psikososial, yaitu diri dan hubungan dengan orang lain. Misalnya hubungan lansia dengan orang lain ya. Dan yang ketiga spiritual atau kerohanian, tentang beribadah lansia Bu ya. Ada yang kurang paham Bu? Yang di sini? Sejauh ini paham. Iya, baik Bu Rospiana, terima kasih. Nah, dalam 3 kelompok yang sudah saya bagi Bu, saya langsung saja membagikan tugas. Untuk kondisi fisik saya kasih ke kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 saya kasih psikososial. Nah, kelompok ke-1 saya kasih masalah spiritual. Ya. Masalah spiritual ya. Jadi ibu-ibu di sini coba memahami gambar yang ada di buku pintar ya Bu ya. Buka halaman 25 ya Bu ya. Nah, di sini saya akan memberikan waktu kepada ibu-ibu untuk memahami dan menjelaskan dan berdiskusi dengan teman-teman ya, untuk dapat menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang bisa kita pahami pada gambar tersebut ya Bu ya. Saya beri waktu 1 menit ya.
Sudah belum? Atau ditambah lagi waktunya? Udah cukup 1 menit atau ditambah lagi? Kalau ditambah lagi, boleh saya tambahkan 1 menit lagi. Atau kalau sudah siap, boleh langsung dilaporkan. Iya, sudah siap Bu ya. Baik Bu, sebelumnya saya ingin perwakilan peserta untuk diskusi kelompoknya Bu ya. Ya, dari kelompok 1 Bu, coba dipaparkan Bu tentang pemahamannya tentang apa tadi? Spiritual. Iya, silakan Bu. Boleh langsung saja Bu, tidak apa-apa. Oke, di sini saya ingin memaparkan tentang hasil diskusi tadi, tentang judulnya yaitu tentang kondisi spiritual lansia. Ya. Oke. Yang pertama di sini ada ingatkan lansia untuk beribadah. Ya. Jadi kita harus mengambil sikap kita kepada lansia itu untuk selalu dia untuk beribadah. Kita tuntun dia untuk beribadah. Manapun kondisinya kita beribadah. Untuk bisa dia sholat, baca kitab suci, ataupun apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua di sini ada judulnya itu kecemasan tentang kematian. Iya. Nah, berarti lansia kan umurnya sudah 60 tahun. Berarti kematian kepada lansia itu kita tidak tahu kapan. Kan? Dari situ kita harus mengambil sikap, kita harus menceritakan tentang kematian itu kepada lansia bahwa kematian itu ada. Dan kematian itu boleh dibaca Bu. Oke, menceritakan tentang kematian itu ada dan umur yang lansia itu sekarang ini apapun seberapapun umur lansia, apakah 60 tahun ataupun 100 tahun pasti hari mati itu ada. Nah, dan yang ketiga tentang tidak ada yang mengantar ke tempat beribadah. Bagaimana kita ambil sikap bahwa tidak ada yang mengantar ke tempat beribadah? Bukan alasan tidak ada yang mengantar ke tempat beribadah, tetapi beribadah itu bisa di mana saja dan kapanpun itu. Nah, dan yang keempat satu lagi tidak bisa membaca kitab suci. Maksudnya tidak bisa membaca kitab suci, apakah lansia itu tidak bisa melihat atau emang sama sekali tidak bisa membaca? Kalau emang sama sekali tidak bisa membaca, kita sebagai yang muda-muda ini membantu lansia untuk bisa membaca kitab suci. Dan kalau emang mata dia nggak bisa lihat kitab suci, berarti kita harus matanya kasih kacamata atau yang lain-lain. Segitu saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mulia ya, kelompok 1. Ayo kita beri aplaus kepada Mulia. Terima kasih banyak Bu dalam penjelasannya ya, sangat kita pahami ya. Tentunya tidak, saya akan memperluas sedikit ya. Misalnya dalam membaca kitab suci kita harus mampu membantu ya. Misalnya tidak ada kacamata berarti kita harus tuntun gitu ya. Nah, untuk yang kelompok 2 Bu Moya tadi ya. Iya. Bu Moya ya, silakan Bu Moya. Itu tentang pemahamannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sudah melihat, saya sudah memahami kondisi fisik. Di sini menjelaskan kondisi fisik, lupa jalan ke rumah. Ya, lansia orang yang sudah tua, jadi sering lupa ingatan sehingga lupa arah jalan pulang. Jadi kita memberi arahan untuk orang yang sudah
kalau misalnya terima kasih ya Bu Maya, tepuk tangan dulu untuk Bu Maya ya. Terima kasih ya Bu. Nah Ibu Maya, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Misalnya lansia yang lupa jalan pulang itu sebaiknya kita mengantar jemput apabila kita sempat. Kalau memang sempat, tidak sempat maka beri pemahaman atau buat perselingkuhan atau buat kesepakatan dengan lansia tersebut ya. Karena lansia yang lupa jalan pulang atau amnesia itu harus amnesia ya Bu, atau amnesia. Iya, maaf Bu, salah ya. Karena saya kurang yakin tadi ya. Nah, makanya saya menanyakan kepada ibu-ibu ya. Kalau misalnya sering lupa itu harus diantar, takutnya nanti sesat di jalan hingga berbulan-bulan nggak tahu ke jalan arah pulang ya. Nah, untuk kelompok 3 silakan Bu Rosdiana. Ya, saya sebenarnya sudah membaca melihat gambar dari kondisi psikososial lansia ini, seperti sedang sedih atau sering memerintah, sering ngambek atau marah, mengomel, merasa paling benar. Yaitu memang kebanyakan sifat lansia memang seperti itu. Kita memahaminya dengan kalau melihat orang tua sedang sedih, ya kita hibur, ajak bicara, ada apa, kita tanya kenapa, apa yang sedang dipikirkan, kenapa sedih, gitu. Dan kalau kita sering mendengar memang orang tua sering memerintah, turuti saja. Kebanyakan pun orang tua memerintah kepada hal yang baik, ya udah kita turuti saja. Kalau memerintah kepada hal yang buruk, ya kita bilang ke dia, oh ini begini boleh, kita bukan membantah atau bilang oh ini tidak sepatutnya begini-begini. Nah kalau kita melihat orang tua sering marah atau ngambek, sama seperti tadi, kita dengerin saja dan kita ajak bicara orang tuanya, terus kita pahami perasaannya, sama juga dengan ngomel. Dan yang satu lagi yang merasa paling benar itu memang udah lumrahnya orang tua merasa paling benar, karena dia memikirnya dia duluan lahir daripada kita, dia merasa paling tahu apa saja dari kita. Kalau memang betul dia merasa paling benar dan ini kita turuti saja, kita pahami perasaannya. Terima kasih, itu saja. Iya, tepuk tangan buat Bu Rosdiana. Iya. Baik Bu, sebelum saya jelaskan saya tambahkan di kelompok 3, kita belajar tepuk salut ya ibu-ibu. Iya. Lihat contohnya dulu ya Bu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, Ya. boleh ya kita perhatikan ya Bu ya. Iya. Ya, ayo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk tanganmu. Ya, terima kasih ya. Nah, di kelompok 3 sedikit saya tambahkan, memang betul seperti Bu Rosdiana katakan bahwa kita lansia itu memang merasa lebih benar, itu memang betul Bu ya. Karena kita nilai dari pengalamannya ya, dari faktor umur siapa yang paling lama hidup di dunia gitu ya. Bisa kita nilai seperti itu ya. Nah, maka lansia akan merasakan selalu itu yang benar ya. Dan apa yang kita bisa manfaatkan, apa yang bisa kita terima, ya kita terima ya Bu ya. Iya. Nah, jangan selalu diacukan dan menganggap lansia itu tidak benar apa yang dikatakan ya. Nah, baik, terima kasih banyak Bu telah memahami, telah memaparkan tentang hasil diskusinya Bu ya. Nah selanjutnya Bu, untuk mengatasi permasalahan Bu ya, ini ada 3 permasalahan ya. Saya akan bertanya ke kelompok 1 ya. Sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia itu apa Bu? Kita harus apa? Agar lansia sehat dan bahagia. Iya. Menghibur. Iya. Menuruti apa yang keinginan lansia tersebut. Iya. Emang kalau yang menurutinya itu pun yang bagus-bagus ya. Iya. Mengasih nasihat. Iya. Untuk membuat sehat lansia. Membuat sehat olahraga. Iya. Makanan-makanan yang bergizi. Iya. Dan tidak memikirkan yang aneh. Iya.
apalagi sekarang ibu-ibu sudah ada senam lansia ya Bu ya. Ya. Gini ya. Ya. Ini gerak gini-gini aja kalau senam lansia tuh. Nanti gini ya. Ini untuk melancarkan peredaran darahnya supaya pembuluh-pembuluh darahnya tidak macet ya Bu ya. Itu membuat salah satu usaha membuat lansia sehat. Nah, untuk kelompok 2 yang tidak boleh dilakukan pada lansia apa aja itu, Bu Maya? Yang tidak boleh dilakukan oleh lansia. Iya. Nah, kalau itu ya terima kasih, nggak apa-apa Bu Maya. Sedikit saya jelaskan ya. Yang tidak boleh dilakukan pada lansia yaitu kekerasan, ya. Diacukan tentang omelannya, ya. Diacukan tentang tentang peringatan-peringatan atau yang dikatakannya, ya. Kita harus mendengar apa yang dikatakan sama lansia, apa yang dikatakan oleh nenek kita harus mendengar, jangan mengacukan ya, karena dapat mencoreng hati atau mengecewakan lansia ya. Kalau kekerasan ya memang betul-betul tidak boleh, apalagi kekerasan ya tidak mungkin ya. Menelantarkan lansia itu tidak boleh juga ibu-ibu. Nah, bagaimana contoh penelantarannya? Tidak diopen. Kalau mau makan aja lah di situ. Nah, yang penting aku aman aja. Jadi nggak boleh begitu Bu ya. Nah, jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada lansia ya seperti itu. Nah, untuk kelompok 3 menghadapi lansia yang sulit perilakunya, bagaimana itu? Menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Iya. Gimana ya? Saya kasih contoh sebelumnya. Misalnya makan kotoran sendiri. Nah, bagaimana itu? Oh, berarti kalau dia sudah kita lihat dia sudah nenek kita sudah berak misalnya, ya kita bersihkan terus, jangan sampai dia memakan kotorannya sendiri. Kita jaga betul dia. Oh, dia sudah lupa gitu. Kita sering pantau dia. Ya, memberi perhatian penuh. lebih. Ya. Betul Bu Rosdiana, terima kasih. Nah, kita di sini untuk lansia, untuk mengatasi perilakunya yang sulit itu harus memberi perhatian yang lebih supaya terhindar dari perlakuannya yang salah ya. Maka kita harus memberikan perhatian yang lebih pada lansia tersebut ya. Nah, maka di sini tiap lansia dapat saja mengalami permasalahan yang sama, namun berbeda penanganannya ya. Tiap lansia dapat saja mengalami permasalahan yang sama Bu ya. Jadi namun setiap permasalahan itu beda-beda penanganannya, tergantung lansia. Kalau misalnya lansia suka ngomel, nah kan begitu suka ngomel, penanganannya seperti apa Bu? Ini harus dikondisikan juga ya, harus dilihat juga atau harus disamakan ya Bu. Nah, yang kedua, penanganan permasalahan disesuaikan dengan tipe lansia dan disesuaikan kondisi lansia secara fisik maupun psikisnya ya. Namun dari tubuh dan pemikirannya harus disesuaikan juga Bu ya. Jangan diremehkan gitu ya Bu ya. Nah, kita perlu juga menyesuaikan fisik maupun psikisnya ya. Baik Bu, sampai di sini ada pertanyaan Bu? Enggak. Tidak ada Bu ya. Ada pertanyaan Bu Maya? Tidak. Bu Lia? Tidak. Kalau Bu Lala bagaimana Bu Lala? Tidak ada pertanyaan? Ada? Ya, nggak ada ya Bu Maya ya. Bu Lala ya, maaf ya Bu Maya. Nah, di sini ada kesimpulan yaitu tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia, dan jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya termasuk hal-hal yang membahayakan lansia baik secara fisik maupun psikis, maka itu
disebut kekerasan terhadap lansia, ya. Maka itu disebut terhadap lansia. Nah, maka itu saja yang bisa saya sampaikan pada langkah 3 ini tentang memahami lansia, ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.